Kabar sad di September. Di video bacot santuy ini bro-bro gue bakal bahas something yang sad, miris, brutal oleh bocil-bocil yang ternyata merenggut kehidupan perempuan cilik. Jadi bocil dan perempuan cilik, bocil cowok dan bocil cewek. Kemarin gue nge-tweet 4 anak di bawah umur jadi tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis kecil. Kabar sad di September. Terlalu banyak hal yang sad selain kisah cinta Anda yang tolol. Puji santuy, puji santuy, puji santuy. Aduh, sokap nih. Bisa. Yow. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Baca komen santuy. Hello the people in the world. Balik lagi di Koridor Bacot Santuy gitu bro ya. Baca komen santuy. Baru kemarin banget gue nemuin berita kayak gini. Masih ada aja kids Dek yang aneh gitu. Coba kita cek beritanya. Dari hasil pemeriksaan, Is 16 tahun, bangsat 16, yang menjadi otak pembunuhan kecanduan menonton film porno. #bacol, #dots. Pasti ini. Hingga nekat memperkosa AA dan mengajak ketiga rekannya. Anjing bocil, blay. They even not 15. Motif atas tindakan pidana ini adalah nafsu. Dimana kami menyita dokumentasi film porno yang ada di handphone pelaku. Ada lagi nih bang tambahan beritanya. Ternyata 2 dari 4 pelaku ikut saksikan penemuan mayat. Goblok. Siswi SMP Palembang. Ini videonya nih. Si Agan dan Mail hadir waktu warga penemuan pertama. Maut perhatikan lingkaran. Wah emang bocil bangsat. Emang kenapa ya? Pikirannya 6 aja gitu, kayak Cuek anjir. The return of kids zaman now bro ini. Cing barbar gitu, udah kayak psikopat gitu bocah-bocahnya. Kenapa ya? Tenang gitu ngebantai mangsa. Wah aneh sih gue ini aneh banget sih anjing. Otaknya ini orang nih pasti ini nih 16 tahun nih, jelas gitu ya. Aneh banget anjing, kontol masih kecil aja sok-sok perkosa gitu. Aneh banget gue. Yang keluar apa pipis gitu, gue bingung banget dah. Kenapa mukanya sans itu? Itu yang gue paham. Ini sebenarnya lebih ke moral rakyatnya gitu bro. Di video ini yang pengen gue sampein. Karena gak mungkin di penjara, pasti rehab karena masih di bawah umur 17 gitu blay. 17 atau 18 lah gitu ya peraturannya. Cuman kan moral-moral bangsat kayak gini kalau dibiarin juga tidak bisa seperti itu. Kan yang aneh kayak umurnya masih bocil tapi nafsunya kayak kalian. Kecilnya perkosa SMP, bisa jadi kan pas udah gede perkosa neneknya gitu. Pasti ada aja gitu kasus-kasus tolol. Dan si bocilnya tuh senyum gitu kayak. Ini orang tuanya sih yang salah sih, jelas, sangat jelas orang tua yang salah. Yang memicu memang si umur 16 tahun gitu, yang masuk komunitas alis baret itu. Tapi namanya anak kecil, tetap tahu sedikitnya apa yang benar, apa yang salah. Dan yang kita bahas ini udah bukan masalah salah dan benar. Salah dan benar itu bisa subjektif, tapi moral gitu, Blay. Mores gitu, moral gitu, Blay. Apa yang ada di pikiran lu bisa melakukan suatu tindak asusila dan kekerasan kriminal kepada perempuan di umur dini. Pasti ada norma moral yang tidak diturunkan dari orang tuanya atau lingkungan sekitar ke si bocil. Ini fakta banget bro, ini fakta men. Ini total fakta men. Total sih, ini fakta banget sih. Dan umur 12 tahun ngacengnya gimana? Coba yang keluar apa? Itu doang sih gue bingung ya. Yang keluar apa ketika masuk ngaceng pun belum bisa gitu loh Blay. Dan ceweknya anak SMP batute Blay. Aduh, kayak mana ya nih orang tuh? Sekarang kita breakdown gitu bro. Coba kalian bisa komen nonton bokep dari umur berapa gitu ya di komen. Gua jujurnya sejak dini memang. Sejak dini. Maksudnya before SMA tuh gue udah tahu. Tapi gue tahu ketika SMP itu ini tuh hal yang salah. Dan ini tuh hal yang tidak bisa dipraktekkan di dunia nyata. Dan ketika gue nonton itu ya memang bukan untuk cokil seperti kalian. Tapi ya penasaran bocah aja gitu. Oh bokep tuh seperti ini. Ya jangan dicontoh. Tapi gue mengalami hal seperti itu gitu. Tapi ketika gue SMP pun, SMP atau SD ya gue lupa lah. Anjing SD barbar juga gue. Spesifiknya gue lupa waktunya kapan. Cuman ketika gue tahu itu dan nonton itu, gue tahu ini hal yang memang senonoh gitu. Di umur sekecil itu. Berarti kan permasalahannya lingkungan dan orang tua gitu. Ini tuh baru awal bulan udah ada kabar sad seperti ini. Apa mungkin memang mereka tuh antek-antek diva kerusakan gitu. Kerusakan. Si diva kerusakan pun tidak punya kasus pemerkosaan. Anjing emang bocah-bocah ini.
Kenapa ya? Orang ngerokok ngumpet-ngumpet, sekarang mah brongs di depan. Bocil-bocil di kendaraan umum. Yang naik motor di jalanan banyak. Nabrak kanan kiri, sen kanan kiri, kelindes truk. Yang disalahin yang lindes. Anjing itu. Pacaran labil, ayah, bunda. Ini yang permasalahannya moral sih bro-bro gitu ya. Jadi di antara itu semua bocil, masih mending bocah skibidi Ohio Riz gitu daripada yang kayak gini. Biarkanlah mereka nerds gitu ya. Yang penting ada moralnya lah gitu bro-bro ya. Ini anjing banget sih, kenapa sebel banget gue baca ini berita. Karena yang paling gue sebel itu pasti karena orang tuanya dan lingkungan yang harusnya membina mereka. Dan 2 orang yang tadi gue liatin pun tidak punya rasa bersalah, dan dia malah menyaksikan mayat itu ditemukan warga. Berarti kan sebegitu numb dan flat emosinya, men. Itu lebih ngeri lagi, men. Udah masuk sedikitnya ke arah psycho gitu. Moral kalau nggak dijaga berujung brutal. Dan tanpa kompas moral, manusia itu memang udah dasarnya bakal membenarkan apapun yang dia lihat. Jadi ini definisi miskin sesungguhnya gitu. Kita buka coba tweet-tweet kalian. Apa komen-komen kalian di Bacot Santuy ini? Virus bokep lebih bahaya dari virus monyet. Yang lebih parah monyetnya kena virus bokep. 4 monyet kecil itu emang. Kids zaman now is back anjing. 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan siswa SMP tidak ditahan, hanya direhab. Tuh kan bener, karena masih di bawah umur. Pasti nanti tahun depan dia bakalan mengkumandangkan gitu, kami kembali bitches. Yang kayak gini-gini nih bingung nih. Ini harus diarahin sih, nggak bisa kayak gini bro-bro. Dan ya mungkin itu di kampung mana lah gitu ya, terpencil, kota-kota terpencil gitu. Sekarang yang di kota pun kan banyak mungkin ter-expose. Buat kalian-kalian punya adik atau kalian yang masih bocil nonton ini, tolonglah gitu loh. Jauhkan dots. Ada waktunya kamu nonton dots. Masih banyak hal-hal yang lebih seru loh gitu. Skibidi Toilet, Minecraft, mewing bareng, banyak gitu loh. Mewing bareng aja lah kalian. Aneh banget sih. Memang itu tuh enak gitu, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Memang tidak sepantasnya sebenarnya sampai range yang memang belum komitmen akan bercinta. Itu memang belum pantas juga lu ngerasain. Karena dampak dari bercinta itu turunannya banyak gitu. Nggak cuman trot kamu enak, nggak gitu Blay. Jiwa kalian itu tertransfer ke wanita-wanita atau ke cowok-cowok yang bersetubuh dengan Anda. Dan itu udah banyak resiko-resiko turunan yang bisa membuat Anda tidak bermoral kalau tidak punya keyakinan. Makanya moral dan keyakinan itu memang harus seimbang. Kalau Anda punya moral, pasti punya sedikit keyakinan. Tapi kalau Anda punya keyakinan, pasti punya moral. Jadi semua itu bersinambungan gitu loh bro. Ini masa September tehnya titit sih, susah jadinya. Di rumah pada makan tai kayaknya. Gak makan nasi, tolol banget. Anjir marah. Bagus memang harus dimarahin orang-orang ini anjing. Ini apa bangsat? Mungkin ini ekspektasi salah satu dari mereka. Sisa semalam. Thanks ayam. Kira. Come on bro. Ini pasti gara-gara bocah-bocah TikTok ini nih anjing. Standar-standar TikTok kipak nih anjir. Masalahnya pas penemuan mayatnya, mereka tuh ikut nonton. Gak habis pikir gue Blay. Psikologinya tuh berarti se-flat itu men, datar gitu. Yang harus jadi titik beratnya adalah pelanggaran HAM berat, tidak memandang usia, mau bocil atau tua pikun. Kalau udah permerkaus dan pembunuh, gue setuju akan hal ini. Yang penting ada poin-poin tambahan untuk melindungi hal-hal yang mirip seperti ini mungkin, dan kasus-kasus yang bersinambungan seperti ini gitu. Memang ada juga di beberapa negara, lu umur 16 tahun lu ngerampok lu apa, itu bakal cuma direhab doang gitu. Dan di negara kita pun salah satunya itu. Tapi ada poin-poin di mana yang memang harus dikasih efek jera apapun bentuknya, yang pasti tidak sama dengan orang yang memang sudah berumur, yang sudah 17 plus apa 18 lah, gue gak tahu lah. Ini 17 plus. Harus ada itu biar tidak ada korban-korban selanjutnya dan kejadian-kejadian selanjutnya gitu. Susah sih emang, udah jiwa-jiwa mental bokem-bokem kayak gini nih emang sulit gitu. Bocah-bocah kematian, tololnya itu sampai ke biji ini jelas gitu ya. Makanya stop share downstream anjing. Lu sih download Telegram, jadi gitu anjir. Coli lebih bermanfaat lah daripada perkosaan anak orang. Aneh banget gua. Lebih besar kontok kambing aja sok-sokan perkos gitu bocil tuh, aneh banget gua. Kesel gitu bro, kesel gua. Di video ini agak kesal gitu. Kesal tapi sedih karena September. Tetap harus ada sednya. Masalahnya ini sampai ngebunuh loh. Ini tuh udah gak bisa dikasih tolak ukur apapun gitu. Sampai ngebunuh gitu. Killing is an animal world man. No child, no woman, no man, just animal. Tolonglah jangan menormalisasi ini gitu. Kurang squee living dia gitu. Kenapa ya? 3 bulan lagi tuh 2025 loh. Ayolah. Jangan yang hal-hal tolol gini. Cuman tetap di luar konteks ini, gue pengen cerita sedikit. Kayak gue tuh selalu berterima kasih dengan pemikiran gue yang hari ini gitu. Kayak fuck, gue gak pernah nyeselin apa yang pernah gue lewatin. Gue
selalu seneng gitu dengan gue lahir seperti ini gitu. Karena memang terlalu banyak hal yang fucked up gitu sampai tahun 2024. Apalagi hal-hal yang dipublikasi yang moralnya tuh man, moralnya tuh fuck banget gitu. Apalagi berhubungan dengan demi konten, demi survive, demi anak, tai. Semuanya tuh tai gitu. Kalau lu memang mengiyakan segalanya dan contract with the devil, fuck moral, fuck faith, itu banyak banget gitu. Yang gue selalu bersyukur aja dengan apa yang gue punya sekarang. Kita melakukan sesuatu, ujungnya nyari apa sih? Kebahagiaan, kesenangan. Tapi kan bahagia itu bukan punya segalanya atau bisa melakukan segalanya. Tapi bahagia itu bersyukur akan segalanya. Dan mereka lupa itu karena lifestyle, karena influence sampis. Gitu loh. Gila bro. Kalau ditanya, lu kaya gak Kor? Ya jelas kaya lah, lu mah miskin. Gue sepede itu, gue selalu ngomong kayak gitu sama orang-orang yang baru kenal atau teman-teman lama gue gitu. Karena point of view gue ngomong kaya itu bukan masalah materi, tapi tentang ya morality dan pemikiran gue gitu. Gue gak bilang gue 100% benar atau apa yang gue lakukan selalu benar, enggak juga. But at least meminimalisir hal-hal tolol kayak gini gitu. Banyak salah gue, sangat banyak di dunia ini gitu. Tapi ini biadab banget gitu loh, unmoral gitu. Definisi moral tuh banyak ya. Ada yang baik dan benar, ada iseng, ada setuju atau nggak setuju. Tapi ini moral manusia aja gitu men. Yang memang lu tuh harusnya tidak merugikan nyawa gitu men. Itu udah masuknya moral gitu. Bukan akhlak, bukan sikap. Udah bukan sikap, akhlak, image, udah bukan itu, tapi moral gitu men. Inti dari bacotan gua, ketika lu masuk ke society, sejak dini lu harus tahu benar atau salah dulu. Ketika lu udah tahu benar atau salah, lu harus punya keyakinan akan yang baik atau dan yang benar. Ketika lu udah punya itu, lu baru bisa punya moral yang cocok untuk human society. Dan itu harus diajarin sejak dini. Karena dengan lu punya moral, lu punya empati. Sedikitnya harus punya empati. Walaupun ya terkadang empati itu juga menjadi bumerang buat lu gitu. Tapi kecilnya empati itu sangat berpengaruh gitu. Lu kan bukan politisi kan, yang gak relate sama moral gitu kan. Karena moral ini luas artinya men. At least empati lah. Lu memperlakukan orang baik, ya lu bakalan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. That's it. Kalau lu memang sampis, pasti diperlakukan sampah kayak tokai, kontol. Ya kita berharap jangan ada lagi lah hal-hal tolol kayak gini. Pokoknya segini aja dulu bro. Thank you for watching. Stay tune terus channel gue, silahkan subscribe. Ditunggu cerita September di open Facebook. Peace. Diajak when selalu bisa.